Saudaraku, firman Tuhan kita pada saat ini saya ambil di dalam Rut 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang seorang tokoh di Alkitab yang luar biasa. Banyak hal yang perlu kita pelajari dari tokoh ini, yaitu sesuai dengan bacaan kita adalah yang bernama Rut. Saudaraku, di balik ada pepatah berkata bahwa di balik duka tersimpan suka yang menanti. Sebuah kalimat motivasi yang sering disampaikan untuk menguatkan seseorang yang sedang dirundung duka atau menghadapi masalah yang berat. Saudaraku, motivasi tersebut bisa terjadi ketika seorang yang mengalami duka tersebut percaya dan bangkit dari keterpurukannya. Nah, sebaliknya hal itu tidak terjadi jikalau seseorang tersebut tetap dalam keterpurukannya dan tidak mau bangkit. Saudaraku, kalau kita pelajari di sini seperti tokoh Rut yang mengalami banyak hal-hal yang katakanlah hal duka, karena di situ di Alkitab dikatakan bahwa Rut mengalami ditinggalkan oleh suami yang sangat ia cintai. Lalu Naomi di sini dikatakan firman Tuhan berkata juga, Naomi mertuanya menyuruh dia begini, pergi karena suamimu tidak ada lagi, pergi dan kembalilah ke tempat kelahiranmu untuk melanjutkan akan kehidupannya. Tapi sangat luar biasa, kalau kita baca di hari ini ya, yang kita bisa lihat dari bacaan kita di sini, di mana dikatakan bahwa tetapi Rut dengan kesungguhan hatinya, Rut menolak akan permintaan Naomi. Dan dia yang saudara-saudara menyatakan untuk bersama-sama dengan mertuanya kemanapun dia pergi. Ibaratnya apapun yang menjadi masalah mertuanya, suka duka, Rut tetap bersama-sama dengan Naomi. Rut menyatakan, kalau kita baca di dalam bacaan kita ini, Rut menyatakan kesetiaan dan kasihnya kepada ibu mertuanya yang sama-sama mengalami duka cita yang mendalam, di mana juga Naomi kehilangan suami dan kedua anak-anaknya laki-laki. Wah, saudara, bagaimana perasaan seorang ibu, orang-orang yang dia kasihi ditinggalkannya, orang-orang yang dia kasihi meninggalkan dia, saudaraku. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata, di balik semua duka yang kita alami, Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita bisa belajar dari bacaan kita sini hari ini, di mana dikatakan bahwa kesungguhan dari kasih dan kesetiaan Rut menjadi sebuah hal yang luar biasa. Hal tersebutlah yang menjadi kekuatan baginya untuk bangkit dari keterpurukannya. Jadi di situ dijelaskan bahwa karena Rut begitu mengasihi, Rut begitu setia kepada Naomi, makanya di sini dijelaskan bahwa dia menjadi kuat untuk bangkit dari keterpurukannya. Dia teguh dalam janjinya dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Luar biasa. Bahkan saudaraku, bahkan Rut juga berusaha untuk menjaga Naomi selaku mertuanya, saudaraku. Saudaraku, dia meminta izin kepada Naomi. Dia berkata bahwa Naomi di sini dijelaskan bahwa dia minta izin kepada Naomi pergi ke ladang seorang kaya bernama Boas. Boas itu adalah salah satu dari sanak dari pihak suami Naomi, untuk memungut bulir-bulir jelai dan meminta belas kasihan. Saudaraku, firman Tuhan dikatakan, kalau kita melihat dari bacaan ini, dikatakan di sini bahwa inilah yang dikatakan bahwa
panggung pertunjukan Tuhan. Luar biasa ya, ketika Ruth minta izin kepada Naomi untuk memungut, di sini dikatakan ya, pergi ke tempat Boas untuk memungut bulir-bulir jelai dan meminta belas kasihan daripada Boas. Dan di sini saudaraku dikatakan bahwa inilah yang dikatakan panggung pertunjukan Tuhan, di mana Tuhan berada di balik semua. Jadi walaupun kalau kita melihat ke belakang dari sebelumnya, Naomi dan Ruth mengalami hal-hal keterpurukan di dalam kehidupan mereka. Mungkin kita bisa bayangkan mereka tidak ada lagi makanan, mereka sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan ketika mereka dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, tapi Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka, saudara-saudaraku. Di mana Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu memelihara dan menjaga umatnya. Firman Tuhan pada saat ini dikatakan kalau kita melihat bersama-sama bahwa kasih dan kesetiaan Ruth adalah sebuah teladan yang harus dihidupi oleh orang-orang yang percaya. Karena saudaraku, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Para pengikut Kristus haruslah menjadikan dirinya sebagai orang yang memiliki karakter setia dan pengasih. Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus sudah menjadi teladan dari kasih dan kesetiaan tersebut. Oleh sebab itu, saudaraku, lewat firman Tuhan saat ini, jangan terlalu lama mengajak kepada kita bisa melihat bagaimana Ruth. Jadi kita bisa ngambil satu inti dari bacaan kita pada saat ini, bahwa jangan kita terlalu lama berada dalam kesedihan dan keterpurukan. Sampaikanlah semua keluh kesah kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu hadir kepada orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia akan menjaga, dia akan mengaruniakan kita berkat yang secara supranatural kita tidak tahu. Apa yang kita pikirkan kita tidak tahu, cara Tuhan pasti luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Dalam setiap kondisi yang kita hadapi, tetaplah mengasihi sesama kita, terlebih keluarga kita, sebagai wujud Kristus yang hadir di dalam diri kita. Hari-hari ini kita mengalami banyak hal, seperti saudara dan saya, banyak keluarga kita atau saudara teman kita yang saat ini mereka tidak mempunyai pekerjaan, mereka di PHK, dan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saat ini karena adanya COVID-19 ini. Mari saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mengajak saudara untuk tetap setia, untuk tetap memandang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan akan memberi berkat-berkat yang secara manusia kita tidak pikirkan. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Dia akan memelihara kepada orang-orang yang tetap setia kepadanya. Belajar dari Ruth, akan terjadi banyak hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, hari ini biarlah kita tetap setia, tetap percaya kasih Tuhan selalu ada pada kita. Ya, dan Dia tetap menyertai kita. Saat ini saudara dan saya mungkin dalam masalah berat, dalam pergumulan berat. Tuhan juga tahu kehidupan kita. Tuhan mengerti perasaan kita. Kalau kita bisa melihat Ruth dan Naomi, Tuhan tahu bagaimana mereka mencari makanan, bagaimana mereka ditinggalkan suami dan anak-anaknya. Dan kalau kita mungkin lihat, kalau kita belajar mungkin mereka nggak tahu mau ngapa-ngapain. Tapi firman Tuhan dengan jelas akan dikatakan bahwa Tuhan memelihara mereka. Cara Tuhan untuk memelihara kita luar biasa. Jadi tetaplah setia, andalkan Tuhan, karena Tuhan selalu setia kepada orang-orang yang tetap berpegang teguh
tetap setia dengan janji Tuhan. Oleh sebab itu, berserahlah kepada Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan apapun keadaan saudara saat ini. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Amin.